dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kita jumpa kembali dalam tugas 2.1.A.5.1 Ruang Kolaborasi Modul 2.1. Kami telah berdiskusi di dalam kelompok jenjang SMP dan akan mempresentasikan pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan oleh Pak Dudidam. Adapun aktor pendukung pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rotendao adalah Abraham Teva selaku fasilitator, Mea Laudia Eselan selaku pengajar praktik, dan Erwin Aapetan selaku pengajar praktik. Perkenalkan anggota kelompok kami dari jenjang SMP, saya selaku moderator Helmi Lestrina Lango, Pak Safrin Tari selaku pemateri, Ibu Sefriani Sarlini selaku sekretaris, dan Ibu Cencen Desula selaku penjawab. Kami akan membahas bagaimana guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah contoh skenario dari pembelajaran berdiferensiasi tingkat SMP, di mana kami akan mengangkat situasi 3, yaitu Pak Dudidam yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelasnya. Adapun sumbernya adalah dari LMS kegiatan 2.1.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 2.1. Berikut skenarionya. Pak Dudidam adalah seorang guru SMP. Ia ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam kemudian membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang termasuk dalam periklanan. Skenario selanjutnya, Pak Dudidam memfasilitasi kerja individu, pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Lalu, mereka harus berbagi apa yang dituliskan satu dengan teman yang lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada yang pertama target audiens sasaran, yang kedua pesan utama, dan yang ketiga mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam skenario ketiga, Pak Dudidam memfasilitasi kerja kelompok kecil, di mana murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan.
Setelah menjalankan skenario ketiga tersebut, Pak Dudidam kemudian mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Selanjutnya, keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyesuaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario ketiga bersifat kontekstual dan terbuka dan membutuhkan riset. Langkah terakhir yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah skenario pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan oleh Pak Dudidam. Sungguh luar biasa, bukan? Setelah menyaksikan bagaimana Pak Dudidam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, kita akan bersama-sama berdiskusi dengan pertanyaan pemandu antara lain. Yang pertama, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Selanjutnya yang ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dudidam? Dan yang keempat, bagaimana Pak Dudidam melakukan penilaian? Ada 3 kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi oleh Pak Dudidam. Yang pertama, Pak Dudidam ingin memenuhi kebutuhan kesiapan belajar murid dengan melakukan diskusi di kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu topik iklan, yang kemudian membuat catatan penilaian atau LK ketika belajar, kerja kelompok kecil dan kelompok besar. Selanjutnya, Pak Dudidam ingin memenuhi minat belajar murid, tergambar pada skenario poin kedua dan ketiga, di mana Pak Dudidam memfasilitasi kerja individu, kerja pasangan, dan kerja kelompok kecil. Selanjutnya, Pak Dudidam ingin memenuhi profil belajar murid, di mana beliau mendorong murid memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan nyaman dan baik. Adapun cara menentukan kebutuhan belajar murid yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah memberikan penugasan secara berjenjang, di mana Pak Dudidam memahami bahwa murid memiliki konsep dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai iklan. Dengan demikian, penugasan yang diberikan berdasarkan kelompok, pengetahuan, dan penerapan konsep murid yang berbeda-beda. Selanjutnya, Pak Dudidam memfasilitasi murid secara berpasangan dan membentuk kelompok kecil. Kemudian Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi yang nyaman untuk belajar. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dudidam diantaranya berdiskusi dengan seluruh kelas, membentuk kelompok kerja, menguraikan langkah-langkah kerja tugas, dan memberikan tugas sesuai tingkat kemampuan murid-muridnya. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pada awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan asesmen diagnostik kognitif, di mana Pak Dudidam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu, dan selanjutnya Pak Dudidam memberikan aktivitas melalui berbagai petunjuk kerja. Penilaian berikutnya dilakukan oleh Pak Dudidam di dalam kelompok.
Dan kemudian terkait dengan pengumpulan hasil pekerjaan murid yang akan dinilai, Pak Dudidam melakukannya dalam penilaian sumatif. Bapak dan Ibu guru hebat, kita telah membahas bagaimana Pak Dudidam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Sungguh luar biasa, bukan? Kesimpulannya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan berfokus pada kesiapan belajar murid serta minat belajar dan profil belajar murid. Dalam skenario kasus ini, Pak Dudidam telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya, dengan memberikan penugasan berdasarkan kemampuan murid serta memberikan kebebasan untuk murid memilih lokasi belajar yang nyaman. Sekian dari kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. See you!